Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 Juli 2022. Dia sanggup menghancurkan pergumulan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 15 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 21 dan Injil Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mungkin kita yang telah hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan, masih saja pergumulan-pergumulan menemani kita, saudara. Ada pepatah mengatakan, jika tak ada pergumulan, maka bukanlah kehidupan. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menghadapi pergumulan itu, saudara? Bagaimana sikap kita saat menghadapi pergumulan hidup yang berat itu? Apakah kita diam, marah, kecewa, takut, atau tetap tenang dan mengandalkan Tuhan? Kehidupan kita tak terlepas dari pergumulan, saudara. Dan kita pun tak dapat menghindarinya. Begitulah yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, di mana telah membela bangsanya. Ia telah menyerukan pertobatan bagi bangsanya. Ia meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Namun apa yang diterima, saudara, justru mendapatkan tekanan dan ketakutan, saudaraku yang terkasih. Yeremia tak henti-hentinya memohon dalam doa kepada Allah. Nah, apakah kita juga tak henti-hentinya memohon dan berdoa seperti Yeremia bila dalam pergumulan? Atau karena telah banyaknya doa dan belum juga dikabulkan, kita menjadi putus asa dan mencari solusi sendiri? Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan Yeremia kepada Allah. Yeremia pun sempat merasakan kekecewaan apa yang dihadapinya, saudara. Dia berkeluh kesah kepada Allah dalam doanya. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Yeremia 15 ayat 18. Saudaraku yang terkasih, Yeremia bertanya akan tekanan yang dialaminya, saudara. Dia merasakan tak ada berkesudahan. Kita pun sering bertanya kepada Tuhan, kenapa pergumulan silih berganti kita hadapi? Kenapa tekanan-tekanan hidup selalu menghimpiku? Di mana engkau, Tuhan Yesus? Tidak pedulikah engkau padaku? Inilah keluh kesah kita, saudara. Apa jawaban Allah kepada Yeremia? Jawab Allah kepada Yeremia juga berlaku kepada kita sekalian saat ini, saudara. Karena itu beginilah firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Yeremia 15 ayat 19. Saudaraku yang terkasih, dikatakan oleh Allah, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau. Saudaraku, Allah mau kita kembali, saudara. Kembali ke hadapannya, kembali untuk setia dan taat kepadanya, saudara. Kembali untuk pertobatan, kembali untuk mengikutinya. Apakah kita mau kembali kepada Allah, saudara? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Maukah kita tetap setia dan taat walaupun menghadapi berbagai pergumulan saudara? Mau mengikuti jalannya dan mau bertobat. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih, melalui kitab Yeremia, kita disadari saudara-saudara bahwa dalam kehidupan kita ini pasti menghadapi pergumulan demi pergumulan. Tinggal bagaimana kita menghadapi pergumulan tersebut. Kita tidak diminta lari dari pergumulan saudara, tetapi menghadapinya. Dalam menghadapi pergumulan, kita diminta untuk tetap setia dan taat kepada Sang Junjungan kita Yesus Kristus. Selalu bermohon dalam doa kepada Tuhan Yesus. Bukan kekuatan lain. Diingatkan kembali, dan ini permintaan Allah sendiri saudara. Allah sampaikan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau. Kita diminta untuk kembali kepada Allah saudaraku yang terkasih. Untuk mengikuti Dia. Hidup dalam pertobatan. Maka Allah akan berbalik kepada kita. Dia akan selalu menyertai di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita akan selalu memperoleh kemenangan saudara-saudara atas segala pergumulan. Karena Allah Tuhan kita gagah perkasa. Dia sanggup menghancurkan batu-batu pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu hidup setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mau hidup di dalam pertobatan, mengikutinya dengan penuh setia. Kasih yang besar dari Allah kita yang begitu besar melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Serta berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Kita dimampukan untuk dapat bertobat dalam pertobatan sejati. Dan tetap setia serta taat mengikuti Yesus kini dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.